Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di perkuliahan online Strategic Management dan ini adalah video terkait dengan introduction dari perkuliahan kita yang akan kita selenggarakan selama beberapa minggu ke depan ini secara online. Ya, dan ini adalah kondisi yang tidak normal gitu, dan saya harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan stay safe di rumah gitu ya. Uh, Keep social distancing juga jangan lupa ya, tapi tetap semangat untuk belajarnya jangan sampai lupa itu walaupun di rumah. Tetap kita harus improve pengetahuan kita itu dengan belajar itu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan overview terlebih dahulu perkuliahan kita yang akan kita selenggarakan selama setengah semester ke depan ini sampai dengan nantinya ujian akhir semester. Nah, ya kemarin untuk mata kuliah ini sudah diampu di sesi 1 dengan Pak Tri, dan saya akan melanjutkan materi berikutnya. Ya, saya pikir sudah nggak perlu perkenalan lagi ya. Ya, mungkin sebagian besar karena kalian juga sudah bukan semester di awal juga, saya pikir sudah tidak asing lagi gitu ya. Tapi mungkin ini adalah nomor HP yang ingin saya sampaikan, nomor HP untuk WA. Mungkin kalau ada yang ingin mengkontak saya, silakan bisa menghubungi saya melalui WhatsApp yang tertera di layar dan juga alamat email saya. Itu karena kita perkuliahan secara online begitu. Jadi jika ada mungkin pertanyaan terkait dengan perkuliahan, boleh kontak saya melalui WA. Tetapi jika pertanyaan terkait dengan materi, misalkan ada penjelasan saya dan ada yang ingin kalian tanyakan yang kurang jelas, mungkin lebih baik lewat chat yang ada di Google Classroom ini atau di VLM ini, sehingga teman-teman yang lain ketika saya menjawab, yang lain juga bisa tahu gitu ya. Jadi sama-sama dapat informasinya gitu. Nah, oke. Nah, untuk perkuliahan ini akan kita selenggarakan dari sesi ke-8 sampai 14 gitu ya. Session 8 until 14, di mana di minggu ke-16-nya itu adalah minggu ke-17-nya itu adalah UAS. UAS-nya pun juga nanti sesuai dengan edaran dari Pak Rektor akan diselenggarakan secara online gitu ya. Nah, untuk perkuliahannya sendiri akan kita selenggarakan secara online pula. Nanti ada 2 macam cara. Yang pertama adalah dengan video tutorial, itu seperti ini. Jadi saya akan rekam terlebih dahulu video dan akan saya upload, kalian bisa play di rumah, itu secara online. Dan yang metode yang kedua adalah live conference. Mungkin nanti suatu waktu akan saya jadwalkan juga, di mana kita sama-sama online begitu ya, biar bisa interaksi secara langsung, tidak hanya satu arah seperti ini. Nah, jadi ada live conference, nanti kita bisa pakai Google Hangouts atau Zoom, nanti saya akan buat, nanti kalian bisa join, dan kita akan selenggarakan live conference. Nah, untuk assignment tugasnya kita ada seperti biasa, ada 2, ada individual dan ada tim atau grup. Nah, untuk individual ini masing-masing gitu nanti langsung dikumpulkan ke saya, sedangkan tim atau grup walaupun tetap social distancing, jadi tidak bertemu tatap muka kalian dalam satu kelompok, tapi tetap saya harapkan kalian tetap mengerjakannya berkoordinasi gitu ya, mau macam-macam, bisa dengan WhatsApp, bisa dengan video conference gitu ya, tetap kalian bisa tetap berkoordinasi gitu. Nanti presentasi tetap ada, presentasi kalian buat dalam bentuk satu video gitu. Nah, kalian presentasi masing-masing dibagi siapa mempresentasikan tentang apa dan dikirimkan ke saya gitu. Mekanisme detailnya nanti akan saya sampaikan. Nah, untuk file perkuliahan kita kalian bisa download di bit.ly/manstrategi 2019. Nanti bisa sudah saya open access. Kalian bisa langsung download, ada literatur, buku, e-book. Kalau kalian tidak ada hard copy bukunya, di situ sudah ada saya sediakan e-booknya. PPT juga sudah ada di situ, RPS juga ada. Jadi nanti kalian bisa buka di link tersebut.
Nah, perlu diperhatikan yang pertama adalah always complete a homework assignment on time. Jadi tolong setiap tugas nanti akan saya berikan deadline nanti di Google Classroom. Di situ ada deadline-nya, tolong diperhatikan. Nah, jadi jangan sampai terlambat. Nanti kalau terlambat ada tulisannya di situ terlambat, ada penalty for lateness. Yang kedua adalah individual quiz or assignment as record for attendance. Nah, karena saya tidak bisa memastikan siapa yang hadir, siapa yang tidak. Nah, maka saya gunakan sistem adalah ada kuis kecil begitu, ada short quiz setiap pertemuannya. Bisa bentuknya kuis, bisa bentuknya tugas kecil gitu. Nah, individual sifatnya nanti dikumpulkan setelah sesi perkuliahan seperti ini. Saya buat ada due date-nya. Nah, itu sebagai bukti dari kehadiran kalian di kelas. Gitu. Do not copy your friend's homework. Any indication of plagiarism will not be tolerated. Jadi, jangan sampai plagiasi ya. Oke, nanti will not be tolerated, nanti akan ada sanksi. Maksimum absen 2 dari 14 meetings. Nah, ini walaupun memang di edaran rektor kehadiran tidak digunakan sebagai salah satu komponen seperti untuk kelulusan, tapi tetap diperhatikan. Nanti saya tetap akan bisa lihat dari individual quiz or assignment-nya gitu. Nah, ini adalah literatur yang kita pakai. Untuk literatur utama Fred R. David, ada supportingnya juga. Itu saya sudah berikan beberapa literatur yang kalian bisa akses di drive yang linknya tadi sudah saya share. Gitu. Nah, tapi yang utamanya kita pakai yang atas, yaitu Fred R. David. Itu yang akan banyak kita pakai. Nah, terakhir untuk video introduction ini, sebelum kita akan masuk di sesi perkuliahan pertama setelah video ini berakhir. Nah, saya ingin kalian melihat satu tayangan. Di sini ada satu strategi yang kita lihat di situ kenapa KFC di Cina itu bisa sukses begitu. Nah, saya ingin kalian coba merenungkan, why does businesses need strategy? Kenapa sih bisnis itu butuh strategi gitu ya? Nah, coba kalian pikirkan. Nah, sambil kalian bisa melihat video berikut ini begitu ya, sebagai contoh. Oke, silakan menonton. KFC has become a household name pretty much anywhere you go. As of 2017, there were over 21,000 KFC restaurants worldwide. It's one of America's most popular fast food chains, but its biggest success, China. There are more KFCs in China than any other country on the planet, and it's the country's biggest restaurant chain, with over 5,600 stores. KFC China almost made $5 billion in 2017. So how did KFC win over the world's most populated country? It started in 1987, when KFC opened its first location in Beijing. It was China's first quick-service restaurant, and it was a huge hit. The late 1980s were a time of radical economic and cultural change in China. The government started to remove price controls and protectionist policies, opening the country to foreign investment. The Chinese were becoming increasingly curious about democracy in the West, and KFC exemplified it. But KFC's strategy to win over China actually had a lot to do with it tailoring its menu. Over the years, KFC added local cuisine options like egg tarts, soy milk drinks, fish and shrimp burgers, fried dough sticks, and congee, a rice porridge. The strategy worked. By 1999, KFC had over 300 stores in China. In 2001, Yum Brand said that KFC was Chinese consumers' favorite brand ahead of McDonald's, Pepsi, and even Nike. And today, it has the largest market share of fast food chains in the country, according to data from research firm Euromonitor International. KFC gained major traction in China, but its main American competitor, McDonald's, didn't see the same popularity surge. The Golden Arches were a huge hit in Hong Kong, which had more westernized tastes. But when expanding into mainland China, it didn't adjust its menu. McDonald's also branded itself as a place for children, catering to a younger crowd, according to Sean Ren, the founder and managing director of China Market Research Group. Ren said that though the marketing strategy worked in the United States, it was a mistake for China. Well, McDonald's really became known as a child's place because of the one-child policy. There just weren't that many Chinese children here in the same proportion as in the United States. But it wasn't just the menu that made KFC a success. KFC moved into smaller cities in China.
Getting to those areas before its rivals allowed KFC to secure the best real estate, and KFC has continued to expand into China ever since. In 2017, KFC built 408 new stores in China, but despite KFC's continuing dominance among China's international fast food giants, its market share in the country has taken a hit in recent years. KFC is down from 39.7% in 2012 to 31% in 2017. Despite the drop, it's still far ahead of its competitors. McDonald's market share has remained at a little under 15% from 2012 to 2017. KFC also leads against Burger King and Chinese fast food restaurant Daikos. But KFC is taking the dip in popularity seriously. Food safety scandals in 2012 and 2014 may have set the company back, but it's now focusing more than ever to turn things around. In 2016, KFC parent Yum Brands formed Yum China. Yum China's goal is to better focus and improve performance in the nation. One major KFC initiative since its creation is K-Pro. K-Pro is KFC's attempt to adapt to changing taste buds in China and attract younger customers. K-Pro doesn't sell fried chicken or other KFC staples. Instead, it sells fruit juice, quinoa salads, and salmon sandwiches. Meanwhile, KFC restaurants are changing the menu back to a traditional American cuisine. Though localizing its menu initially worked in China, marketing itself as a foreign brand is actually helping KFC now. KFC is also upgrading its to-go model. In the fourth quarter of 2017, mobile payments accounted for 57% of KFC's sales. Today, KFC finds itself in a rapidly evolving environment in China. With declining market share and changing preferences among consumers, the company is altering itself to meet consumer wants and needs. Joey Wat, Yum China's CEO, told China Daily, "We've been here so long that sometimes Chinese consumers may outgrow us a little bit. We need to adjust and keep up." Even though KFC has been forced to rethink its business strategy in China, it still has more than double of the locations than McDonald's. And with hundreds of new stores in the works, China's #1 chicken eatery isn't going anywhere. Ya, jadi kita bisa lihat tadi ada beberapa strategi-strategi yang dilakukan oleh KFC sehingga mereka dapat sukses di Cina gitu ya. Bagaimana mereka bisa melihat potensi di lokalnya seperti apa. Mereka di-adjust gitu ya, their menu gitu ya, sesuai dengan lokal. Nah, itu kan sebetulnya adalah salah satu proses yang kita lihat kemarin yang sudah kalian pelajari, ada environmental scanning di situ. Kita melihat sebetulnya apa sih peluang yang ada di sekitar gitu ya, yang ada di konsumen itu atau di masyarakat itu seperti apa, yang ada di pasar. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk menangkap peluang tersebut gitu ya, untuk menarik peluang tersebut. Nah, tadi akhirnya dari situ dia membuat strategi-strategi gitu ya. Oke. Ada bagaimana dia membuat menunya khusus tersendiri gitu ya, beda dengan mungkin KFC yang ada di Amerika, di Eropa, atau di Indonesia, begitu ya. Nah, juga mereka pindah ke ekspansi ke kota-kota yang lebih kecil, gitu ya. To the smaller city, tadi kan disebutkan seperti itu. Nah, itu adalah strategi-strategi yang mereka buat. Dan strategi itu pasti tidak muncul begitu saja, gitu ya. Nah, dan yang kita pelajari di sini adalah bagaimana kita bisa memunculkan strategi tersebut. Kenapa kemudian strategi itu berhasil di suatu perusahaan, tidak berhasil di perusahaan yang lain? Karena mereka menghadapi kondisi yang berbeda-beda di situ ya. Dan kita harus menilai itu, we have to assess gitu ya. Melakukan environmental scanning gitu, di situ ada kalau kita kenal ada SWOT, ada opportunity dan threat gitu ya. Apa sih peluangnya, apa ancamannya begitu di internal kita punya kekuatan apa, kita punya kelemahan apa. Nah, di situ. Saya kita harus melihat itu, memetakan itu, kemudian kita membuat serangkaian alternatif strategi. Nah, strategi ada banyak sekali. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas mungkin terkait dengan strategi, macam-macam strategi. Kalian kenal ada intensif, ada diversifikasi gitu ya. Nah, ada macam-macam, ada market penetration dan sebagainya. Nah, di situ. Tapi kemudian mana di antara sekian banyak strategi ini yang tepat? Tepat itu maksudnya apa? Tepat bagi kondisi perusahaan kita, tepat bagi kondisi bisnis yang ada saat ini di situ. Nah, ini adalah cara nantinya kita pelajari adalah bagaimana cara kita mencari tahu yang tepat, mana yang tepat, mana yang sesuai dengan kondisi yang ada.
gitu. Kita nanti diperkenalkan dengan beberapa macam matriks, ada tools gitu ya yang bisa kalian gunakan gitu untuk mencari tahu untuk mengenerate alternatif strategi yang mungkin bisa kita terapkan gitu, apa saja. Dan nanti setelah kita tahu strateginya apa, begitu, yang bisa diterapkan, yang visible, nah berikutnya adalah proses implementasi. Nanti kita juga akan pelajari bagaimana mengimplementasikan strategi itu tadi. Ya, strategi itu tidak akan berhasil kecuali diterapkan, dilaksanakan. Nah, ketika diterapkan, diimplementasikan, itu apa saja problem-problem yang mungkin muncul dan bagaimana cara kita untuk menghindari atau meminimalisir dampak dari permasalahan tersebut. Nah, itu yang akan kita bahas di dalam implementasinya. Dan nanti di akhir sesi perkuliahan di minggu-minggu 12-13, mungkin kita akan bahas beberapa jenis strategi yang saat ini juga cukup populer. Ada Blue Ocean Strategy, kita kenal ada Disruption, Seven The Avenue, gitu ya. Nah, nanti ada beberapa, nanti kita bisa lihat di situ. Ya, saya pikir cukup untuk sesi introduction ini. Setelah ini, silahkan kalian buka video kedua yang akan saya bahas terkait dengan matching stage, yaitu stage kedua dari tahapan formulation strategy. Ya, dan saya akan bahas beberapa matriks di sana. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.